Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Salam pembelajar berbagi. Selamat datang di komunitas belajar Pembelajar Berbagi. Selamat datang pada kegiatan webinar Berbagi Praktik Baik Eksplorasi Pengelolaan Kinerja PMM yang diselenggarakan oleh komunitas belajar Pembelajar Berbagi. Sahabat pembelajar Indonesia, pada webinar kali ini kita akan membahas atau mengupas tuntas tentang pengisian pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah pada platform Merdeka Mengajar. Mari kita simak dengan tenang dan seksama. Bapak Ibu sahabat pembelajar, kita semua tahu bahwa platform Merdeka Mengajar saat ini sedang ramai diperbincangkan di kalangan pembelajar, khususnya bagi pendidik Indonesia. Pada bulan Januari lalu, terbitlah peraturan bahwa setiap guru harus melakukan pengisian rencana kinerja di PMM. Mungkin sebagian sahabat pembelajar telah selesai mengisi rencana saat ini, bahkan ada yang sudah sampai 100%. Namun, sahabat pembelajar tentunya tidak sedikit pula yang masih belum mengisi rencana tersebut karena berbagai faktor, misalnya pengisiannya yang membingungkan atau bahkan kurang mengerti harus mulai dari mana. Baik Bapak Ibu, sahabat pembelajar, kita bisa mulai detik ini juga loh. Jadi sahabat pembelajar, mari kita simak dan ikuti kegiatan ini dengan seksama dan bisa langsung dipraktekkan ya sahabat pembelajar. Pertama, kita buka aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, ini bisa login menggunakan akun belajar ID ya sahabat pembelajar. Kemudian kita ke pengelolaan kinerja. Oke, setelah itu di bagian kiri ada guru, kita pilih sebagai pegawai. Nah, di sini belum pernah mengisi rencana kinerja sama sekali ya sahabat, maka kita klik mulai. Jika data diri sudah benar, maka kita lanjut ke data sudah sesuai. Klik data sudah benar. Selanjutnya, kita pilih indikator yang menjadi fokus sesuai dengan rapot pendidikan sekolah Bapak Ibu sekalian. Misalnya, kita pilih yang aktivitas interaktif. Kita klik di sini, kemudian ke pengembangan kompetensi. Jadi pada pengembangan kompetensi sahabat pembelajar, Bapak Ibu diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Pilih rencana hasil kerja yang memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, kemudian di rencana hasil kerja ini, Bapak Ibu bebas memilih yang mana saja sesuai dengan kompetensi sahabat pembelajar. Nah, agar lebih mudah, kita bisa memilih yang bagian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, ini 4 poin. Nah, kalau Bapak Ibu sahabat pembelajar memilih ini, nanti diharapkan juga dapat melampirkan sertifikat webinar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar seperti yang Bapak Ibu ikuti saat ini. Nah, karena di sini poinnya 4, maka kita bisa langsung memilih ini menjadi 8 kegiatan sahabat. Jadi totalnya langsung 32 poin. Nah, jika sudah, Bapak Ibu ke tugas tambahan. Nah, di sini di bagian tugas tambahan ini opsional ya, sahabat pembelajar, boleh diisi boleh tidak. Nah, boleh diisi misalkan sebagai wali kelas atau sebagai wakil kurikulum juga bisa ditambahkan atau bisa dikosongi. Nah, jika di bagian ini dikosongi, kita lanjut ke perilaku kerja. Oke. Di bagian perilaku kerja ini, sahabat belajar,
Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Ini dipilih sesuai dengan jawaban sahabat pembelajar ya. Nah, sampai bawah misalkan saya pilih yang memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Oke, bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan, pilih yang ini. Kemudian yang aspek akuntabel ini juga diisi sama dengan yang tadi. Misalkan saya pilih ini pilih memenuhi janji dan komitmen. Aspek kompeten juga sama. Pada bagian aspek harmonis juga diisi menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Pokoknya ini dipilih sesuai dengan pertanyaan yang di sini ya, sahabat pembelajar. Oke. Aspek adaptif yang ini juga. Oke. Misalkan yang ini ya, kehidupan sehari-hari. Oke. Aspek kolaboratif. Misalkan pilih yang ini. Oke, jika sudah diisi semua, sahabat pembelajar, kita klik ke rangkuman. Nah, jadi ini rangkuman dari hasil pengisian kita tadi, sahabat. Nah, jika misalkan ini sudah yakin, sudah tidak ada yang mau dirubah lagi, klik ke lanjut ajukan. Nah, klik ajukan. Di tahap ini kita menunggu konfirmasi dari atasan kita, yakni dari kepala sekolah, sahabat pembelajar. Baik, sahabat pembelajar, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami pada bagian Merdeka Mengajar menggunakan akun kepala sekolah atau atasan. Baik, sahabat pembelajar seluruh Indonesia, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengisian dan penilaian RHK Rencana Hasil Kerja pada pengelolaan kinerja yang diisi oleh atasan atau sebagai kepala sekolah. Jadi seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya barusan, kita buka aplikasi Google dulu. Bisa menggunakan Google Chrome, kemudian kita masuk ke Merdeka Mengajar atau kita tulis PMM, maka nanti akan muncul di pencarian. Kemudian kita langsung ke platform Merdeka Mengajarnya. Karena saya sudah login barusan menggunakan akun kepala, jadi tidak usah masuk lagi. Apabila sahabat-sahabat masih belum login, maka sahabat bisa menggunakan akun belajar yang kepala sekolah. Kemudian setelah itu kita ke pengelolaan kinerja. Nah, jadi untuk kepala ini ada sebagai pegawai, kemudian sebagai pejabat penilai kinerja. Jadi untuk yang pertama yang saya akan jelaskan adalah kepala sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, jadi pada halaman ini ada lakukan penilaian. Jadi kita langsung klik lakukan penilaian. Nah, dilakukan penilaian ini ada beberapa dokumen yang harus diunggah oleh kepala sekolah. Jadi kalau rekan-rekan sahabat pembelajar tadi perhatikan di perencanaan yang guru ketika di rangkuman itu ada kayak dokumen KOSP.
Padahal KUSP ini kan tanggungannya sekolah seperti itu. Oleh karenanya, rekan-rekan sahabat pembelajar tidak usah pusing tentang KUSP dan lain sebagainya, karena yang berhak untuk mengupload itu kepala sekolah kayak gitu. Kebetulan untuk sekolah kami itu sudah terkumpul semua, kita cek ya. Jadi dokumen yang harus Bapak Kepala Sekolah itu persiapkan, rekan sahabat, itu adalah dokumen KOSP, kemudian dokumen perencanaan satuan pendidikan, dokumen laporan satuan pendidikan, kemudian rangkuman kehadiran guru. Jadi dokumen KOSP ini biasanya kita buat pada saat-saat awal pembelajaran atau awal tahun pembelajaran. Kemudian dokumen perencanaan satuan pendidikan. Ini kita bisa peroleh berdasarkan perencanaan berbasis data dari rapor pendidikan. Kemudian dokumen laporan satuan pendidikan ini juga bisa kita peroleh dari rapor pendidikan. Kemudian yang terakhir rangkuman kehadiran guru. Jadi rekapan dari kehadiran guru per bulan itu kita masukkan, kemudian kita upload setelah dijadikan PDF. Kemudian ini ada lakukan penilaian kinerja. Coba kita cek dulu rekan rekan guru kita yang barusan. Oh, ternyata masih belum dinilai ya. Belum dinilai karena tadi masih dalam proses perencanaan ternyata. Jadi karena masih proses perencanaan, kita kembali ke halaman sebelumnya. Jadi di sini ada yang namanya ke perencanaan guru, sahabat pembelajar. Kita klik dulu yang ke perencanaan guru, kemudian kita periksa, klik periksa. Habis itu ternyata ini ada yang sudah disetujui. Kemudian ini ada perlu disetujui. Jadi ada beberapa rekan yang perlu disetujui, kita cek isiannya. Jadi RHK-nya ini mengambil meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Kemudian untuk yang pertama, meningkatnya praktik aktif kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Jadi karena berdasarkan hasil lapor pendidikan ini tergolong kuning, jadi ini yang diambil. Kemudian kita cek juga ke hasil kerja tambahan. Oh, jadi guru ini tidak memiliki tugas tambahan. Langsung ke perilaku. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi jika menurut Bapak Ibu Kepala Sekolah, data yang diajukan oleh guru di sekolah masing-masing sudah sesuai rekan pembelajar, kita langsung ke persetujuan. Jadi jika sudah sesuai kita langsung setujui. Kemudian klik lagi setujui. Kemudian habis itu nanti di halaman pengelolaan kinerja yang guru itu akan terbuka. Jadi akan ada langkah selanjutnya seperti itu. Rekan-rekan sahabat pembelajar. Baik, saya serahkan selanjutnya ke rekan saya lagi, sahabat pembelajar, untuk melihat progres dari perencanaan yang guru. Baik sahabat pembelajar, kita kembali ke akun sebagai guru ya. Kita buka kembali PMM, kemudian ke pengelolaan kinerja. Seperti cara yang tadi, pada bagian guru kita klik sebagai pegawai. Nah, ternyata ajuan rencana kinerja kita sudah disepakati oleh atasan. Sudah disetujui maksudnya. Oke, kemudian kita klik cek dan sepakati. Setelah itu, kita ke hasil kerja tambahan. Nah, ternyata hasil kerja tambahannya sudah kita kosongi tadi dan disetujui juga oleh atasan. Kita ke perilaku kerja.
Oke, jika sudah sesuai, maka kita pilih sepakati. Centang saya sepakat dengan perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan, kemudian klik sepakat. Nah, tampilannya berubah seperti ini, sahabat pembelajar. Setelah itu, pada bagian laksanakan praktik kinerja, ternyata kita masih 0%. Wah, bagaimana ini? Gampang sekali ya, sahabat pembelajar. Mari kita mulai ya. Pertama, cek praktik kinerja, diklik. Kemudian, isi bagian isi dokumen. Pemantauan kinerja isi dokumen persiapan. Ini kita pilih isi dokumen. Kemudian, kita pilih minimal 2 ya. Boleh kita centang semua. Boleh juga Bapak Ibu memilih dua bagian saja, boleh. Nah, setelah itu di sini apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku ini diisi misalkan dengan mengembangkan diri melalui kegiatan pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Boleh diisi seperti ini ya, sahabat pembelajar. Kemudian di sini mengisi tanggal, bulan, dan tahun observasi praktik kinerja akan dilaksanakan. Nah, sahabat pembelajar, tanggalnya ini bisa dipilih tanggal setelah Bapak Ibu isi hari ini. Jadi misalkan hari ini tanggal 1, berarti tanggal yang bisa dipilih tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau seterusnya. Nah, misalkan kita pilih tanggal 3, hari Senin. Oke. Jenjangnya, sahabat pembelajar bisa memilih, misalkan SMP, kelas berapa Bapak Ibu, misalkan kelas 7. Mata pelajarannya, sahabat pembelajar pilih sesuai dengan mata pelajaran yang sahabat pembelajar ampuh di sekolah masing-masing ya. Sini misalkan bahasa Inggris. Oke, kita pilih bahasa Inggris. Kemudian catatan lain ini opsional ya sahabat pembelajar, boleh diisi boleh tidak. Jika diisi, isi mengenai jam observasi dan juga bisa dicatat tambahan materi yang akan diobservasi. Jika sudah, kemudian kita pada bagian unggah dokumen. Nah, kemudian di bagian ini kita diminta untuk mengunggah dokumen. Dokumennya ini berupa RPP atau modul ajar yang akan diobservasikan. Jadi misalkan di sini sahabat pembelajar mengisi bahasa Inggris di kelas 7, misalkan materinya kita mengambil salah satu materi. Nah, kemudian itu disusunlah modul ajarnya. Modul ajarnya satu pertemuan saja ya sahabat pembelajar. Kita klik unggah dokumen. Kemudian kita pilih modul yang telah kita persiapkan sudah dalam bentuk PDF ya, sahabat pembelajar. Nah, oke, maksimal 10 MB. Jika sudah, sahabat pembelajar bisa memilih simpan draft dahulu, atau jika sudah yakin dengan semua isian ini, boleh langsung klik kumpulkan. Oke, karena saya sudah yakin, saya klik kumpulkan ya sahabat pembelajar. Oke, kita kumpulkan. Nah, nanti isiannya berubah jadi seperti ini. Tampilannya berubah menjadi seperti ini, sahabat pembelajar. Nah, jika sudah, kita bisa klik cek rincian. Nah, ini observasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang tadi kita pilih tanggal 3 Juni. Jika sudah, Bapak Ibu tinggal mempersiapkan observasi yang akan dilaksanakan oleh kepala sekolah.
Selanjutnya, pada bagian akun kepala sekolah atau atasan akan dilanjutkan kembali oleh rekan kami. Baik, rekan-rekan, sahabat pembelajar. Jadi kita lanjutkan di akun kepala sekolah. Dilakukan penilaian, kemudian cek penilaian, kemudian kita coba nilai. Praktek kinerja, jadi praktek kinerjanya kita coba nilai, sahabat pembelajar. Jadi yang dipilih oleh guru di sini adalah aktivitas interaktif, kemudian pemantauan kinerja kita beri rating. Nah, jadi rubriknya itu yang pertama, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Apakah sudah dilakukan, apa belum, apakah sudah dilakukan tapi belum efektif, apakah dilakukan dan efektif. Jadi ini disesuaikan dengan observasi yang dilakukan oleh rekan-rekan kepala sekolah pada saat observasi di kelas. Jadi kita contohnya kita klik dilakukan dan efektif, catatan. Jadi apa perilaku guru dan respon murid yang mendukung penilaian Anda. Jadi ini harus ada catatannya. Jadi seumpamanya guru menerapkan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik sehingga peserta didik antusias selama pembelajaran berlangsung. Jadi ini contoh ya rekan-rekan pembelajar atau sahabat pembelajar. Kemudian yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi. Apakah guru pada saat itu memberikan pertanyaan atau tidak pada saat observasi. Jadi seumpamanya dilakukan tapi masih belum efektif. Atau bisa dilakukan dan efektif jika guru tersebut sudah memberikan pertanyaan atau stimulus yang dapat merespon proses diskusi dan berpikir kritis. Jadi di sini juga ditulis apa perilaku guru, berarti guru menstimulasi, atau kita bisa langsung copy ini. Rekan-rekan pembelajar bisa copy ini. Kita tambahkan guru telah atau sudah menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis peserta didik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi yang interaktif, kritis, dan inklusif. Kita klik juga dilakukan dengan dan efektif. Jadi guru, apa perilaku guru pada saat itu bisa dijelaskan di sini, di catatan. Jadi seumpamanya guru menggunakan model pembelajaran interaktif seumpamanya. Apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktek kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari? Jadi catatan untuk guru dari kepala sekolah seumpamanya tetap giat dalam meningkatkan kompetensi sebagai pendidik dengan memanfaatkan pelatihan mandiri di PMM. Jadi bisa seperti itu. Kemudian apabila sudah yakin, oh ya, sahabat pembelajar juga bisa mengecek kesesuaian dari modul ajar. Bisa kita klik di sini.
Apakah sudah sesuai pada saat guru melaksanakan pembelajaran, kita bisa cek di sini. Kemudian apabila dibutuhkan untuk kelengkapan administratif, jadi rekan-rekan kepala sekolah juga bisa mencetak dokumennya. Nah, jadi di sini sudah lengkap ya dari pemerintah. Kemudian kalau sudah kita kumpulkan. Saya mengerti, kemudian kumpulkan. Nah, jadi untuk yang kepala pengisiannya sampai di sini. Jadi habis itu fitur selanjutnya pada pengelolaan kinerja milik guru itu akan terbuka seperti itu. Jadi saya serahkan ke rekan saya. Baik sahabat pembelajar, kita kembali lagi menggunakan akun guru ya. Nah, ternyata di sini praktik kinerjanya sudah 50% sahabat pembelajar. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ke bagian cek praktik kinerja ini kita pilih. Setelah itu, ini sudah kita isi, ini sudah diisi oleh kepala sekolah. Nah, bagian yang aktif, ini yang bisa kita pilih ya sahabat pembelajar. Kita klik bagian isi dokumen. Setelah itu, ini merupakan jawaban atau catatan dari atasan selama diobservasi ya. Kita klik lanjut. Pada dokumen tindak lanjut, sahabat pembelajar diharuskan untuk mengisi formulir diskusi tindak lanjut. Nah, nanti di bagian ini Bapak Ibu bisa menuliskan bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi. Nah, ini diisi, kemudian panduan pengisiannya ada di sini ya sahabat pembelajar. Jadi refleksinya berisi tentang kesulitan yang Anda hadapi, kemudian aspek praktek yang ingin Anda tingkatkan bagaimana. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah pada pilihan belajar. Ini ada pertanyaan lagi di sini. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Nanti Bapak Ibu isikan di sini jawabannya. Kemudian upaya yang ingin Anda lakukan. Nah, kemudian kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjutnya ini? Karena sekarang sudah bulan Juni, maka diisinya bulan Juni ya, sahabat pembelajar. Kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan? Misalkan sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Nah, nanti bisa dipilih sahabat pembelajar di sini. Klik yang tanda segitiga ke bawah. Nah, nanti sahabat pembelajar bisa pilih sesuai dengan jawaban sahabat pembelajar ya. Kemudian di sini opsi pilihan belajar dan platform Merdeka Mengajarnya diisi juga sesuai dengan pertanyaannya juga ya sahabat pembelajar. Nah, kemudian kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar DPMM diisi bulan Juni. Nah, dukungannya apa diisi kembali. Kemudian jika sudah dan dirasa jawabannya sudah yakin, sahabat pembelajar bisa diklik kumpulkan. Jika masih ragu dan dilakukan pengecekan ulang, maka bisa pilih simpan draft ya sahabat pembelajar. Nah, namun jika Bapak Ibu sudah yakin akan semua isiannya, maka kita klik kumpulkan. Baik sahabat pembelajar, setelah kita mengisi dokumen tindak lanjut tadi, masih ada lagi yang harus kita isi, yakni pembinaan kinerja berisikan dokumen refleksi tindak lanjut. Ini bagian yang biru ini berarti kita bisa memilih ya. Kita bisa pilih maksudnya sahabat pembelajar. Klik isi dokumen. Nah, di bagian ini sahabat pembelajar diisi sesuai dengan pertanyaan yang ini. Apa inspirasi baru yang Anda dapat dari upaya tindak lanjut? Saya contohkan seperti ini ya sahabat pembelajar. Melalui pengalaman pribadi, refleksi atas tindakan yang telah kita lakukan, kita dapat menemukan ide-ide baru. Kemudian berkolaborasi dengan rekan kerja dan berdiskusi dengan rekan kerja atau sama pendidik sering membuka wawasan baru. Nah, kemudian berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan,
Apa perubahan praktik Anda di ruang kelas yang mendapatkan umpan balik bahwa peserta didik khawatir mendapatkan kelompok yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka dan tidak efektif. Misalkan seperti itu ya sahabat pembelajar. Ini juga diisi sesuai dengan pertanyaan yang ada di atasnya. Oke, setelah itu bagian ini apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut setelah mempelajari PMM misalkan. Nah, ini juga diisi sesuai dengan pertanyaan yang ada di atasnya ya. Nah, kemudian jika sudah nanti bisa klik kumpulkan di bagian sini, sahabat pembelajar. Nah, jika sudah diisi semua, nanti ini akan aktif sahabat pembelajar, kumpulkan. Nah, ini nanti diklik kumpulkan. Baik, sahabat pembelajar semuanya seluruh Indonesia. Jadi sudah masuk ke tahap terakhir bagiannya kepala sekolah. Jadi guru yang tadi kita nilai, kebetulan kita buka guru yang sudah sudah 100% saja, kita cek dulu ya. Jadi kita ke praktek kinerja, kemudian kita cek. Habis itu di bagian terakhir pembinaan kinerja, nilai dokumen refleksi tindak lanjut, kemudian kita cek di sini atau nilai. Jadi akan muncul seperti ini. Jadi karena ini sudah dinilai, jadi nilai upaya refleksi guru. Jadi bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi. Yang pertama, sadar tantangan dan penyebab berada di luar kendali. Kemudian yang kedua, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Jadi dipilih sesuai dengan eh, hasil refleksi yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Jadi apabila gurunya melakukan refleksi yang sesuai, jadi dipilih. Kemudian nilai upaya mempelajari guru. Jadi seperti ini, inspirasi baru. Kemudian bagaimana upaya guru mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan rating, observasi, praktik kinerja, dan hasil refleksi. Jadi berdasarkan rating, observasi, kemudian kompetensi yang ingin dikuasai. Jadi dicek kemudian apakah guru tersebut sudah melakukan upaya tindak lanjut, apakah mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut. Jadi dipilih sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh guru. Kemudian yang ketiga, nilai peningkatan kinerja guru. Jadi guru bagaimana peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh guru dan rencana perbaikan berkelanjutan. Apakah ada upaya melakukan peningkatan kinerja, atau yang kedua, upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan, atau yang terakhir, upaya melakukan peningkatan kinerja mendapatkan respon positif dari peserta didik. Jadi dipilih sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh guru masing-masing. Kemudian apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah, rekan pembelajar semuanya, jadi di sini akan menuliskan catatan seperti itu. Jadi kalau sudah yakin Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian kita klik kumpulkan seperti itu. Kalau diklik kumpulkan, nanti di sini akan tercentang semua. Jadi tercentang semua. Kemudian di sini sudah penuh ya, 3 dari 3. Kemudian perilaku kerja juga 1 dari 1. Kemudian kelengkapan dokumen. Nah, jadi juga sudah selesai semua. Ya, kita cek lagi. Nah, jadi kelengkapan dokumen, meningkatkan kompetensi. Jadi karena ini sudah diupload ternyata buktinya, sehingga sudah centang ya, centang hijau. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan. Ya, kayak seminar atau yang dipilih di awal. Tadi contohnya adalah mengikuti webinar. Nah, jadi berarti guru tersebut harus mengumpulkan dokumennya. Kalau dokumennya sudah dikumpulkan, maka nanti di sini akan lengkap. Jadi saya kembalikan lagi ke rekan guru agar mengisi dokumennya. Itu.
Baik sahabat pembelajar, kita kembali lagi menggunakan login menggunakan akun guru ya. Di bagian pengelolaan kinerja, seperti biasa, di bagian guru kita klik sebagai pegawai. Kemudian di sini untuk mengumpulkan bukti sertifikat webinar atau sertifikat keikutsertaan kita pada seminar-seminar berbagi praktik baik, maka kita di sini klik kumpulkan. Nah, di sini kita klik kumpulkan. Nah, kemudian karena kita memilih di awal 8 kegiatan, maka kita harus mengupload sertifikat webinar 8 webinar. Unggah, kemudian unggah dokumen. Pilih sertifikat, misalkan ini kita open. Nah, ini langsung muncul ya. Jika semua sudah terisi, jika pengembangan kompetensinya sudah berhasil kita kumpulkan, kemudian kegiatan observasi dan tindak lanjut sudah kita isikan dan sudah kita lakukan, maka di sini penilaiannya menjadi full 100%. Berarti pengelolaan kinerja kita sudah selesai ya sahabat pembelajar. Baik, sahabat pembelajar, jadi untuk rekan guru ternyata sudah 100%. Oleh karenanya kita cek di akun kepala apakah sudah selesai. Kita kembali ke awal. Oh ya, kepala sebagai penilai ya. Kemudian lakukan penilaian. Jadi kita cek penilaian. Jadi ternyata guru yang sudah kita kerjakan barusan ternyata sudah 100% dan sudah ada tanda checklistnya. Berarti ini sudah status praktik kerjanya selesai, status perilaku kerjanya juga sudah dinilai. Jadi ini merupakan simulasi ya, sahabat belajar semuanya di seluruh Indonesia. Jadi yang tadi itu merupakan beberapa akun pembelajar guru, akun belajar guru yang sudah kami minta izin untuk diperlihatkan. Jadi memang ada beberapa guru yang ternyata sudah selesai 100% dan juga ada yang sebagian seperti yang saya simulasikan barusan bahwa masih belum melaksanakan RHK, rencana hasil kinerja, karena memang di kami memang RLHK atau pengelolaan kinerja itu memang sifatnya uh, tidak wajib, hanya dianjurkan karena kami sekolah swasta seperti itu. Tetapi memang kepala sekolah itu mengapresiasi bagi guru-guru yang melaksanakan pengelolaan kinerja. Baik sahabat pembelajar, bagaimana? Mudah bukan? Selamat bekerja bagi sahabat pembelajar Indonesia. Kemudian sebelum kami tutup, kami sudah menyediakan materi yang ada di Google Drive dan kami juga sudah menyediakan sertifikat untuk kegiatan ini. Nanti akan kami tulis di deskripsi ya. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.